Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus cinta, silakan nanti izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lika Filo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 2B Reguler. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 6, judul motivasi. Dalam bab 6 disajikan beberapa materi tentang motivasi sebagai berikut: A. Pengertian motivasi, B. Teori motivasi, C. Hubungan desain pekerjaan atau dengan motivasi, D. Hubungan motivasi dengan upah, D. Sistem balasan jasa yang efektif untuk motivasi pekerja, F. Pengembangan insentif dalam motivasi pekerja. A. Pengertian motivasi. Motivasi diseringkan diartikan dengan istilah dorongan yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan driving force seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Setelah ditetapkan, setiap mempunyai motif dirinya tentu bisa berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat diuraikan dengan adanya ciri motivasi individu sebagai berikut. Motif untuk menjemuk artinya membawa sesuatu perbuatan yang tidak hanya mempunyai satu tujuan, namun motif tujuannya yang berlangsung bersama. Motif dapat berubah, maksudnya motif ada seseorang sering mengalami perubahan karena keinginan manusia dapat berubah sesuai dengan kebutuhan macam-macam. Motif individu dapat dibedakan sebagai berikut murai. Membedakan motif dalam dua macam, yaitu motif prime dan motif sekunder. Motif prime adalah motif individu yang bersifat bawaan biologis atau merupakan motif dasar yang ada pada diri individu dan berhubungan dengan kebutuhan jasmani untuk berlangsung hidup. Sedangkan motif sekunder adalah merupakan motif yang timbul karena pengaruh lingkungan eksternal, artinya motif yang muncul karena adanya interaksi dengan lingkungannya. Membedakan motif menjadikan motif biologik atau motif biologik dan motif teologik. Motif biologik adalah merupakan motif yang berhubungan dengan kebutuhan untuk berlangsungan hidup seorang sebagai organisme, sedangkan motif psikologik adalah motif untuk mengadakan hubungan atau kebutuhan yang berkaitan keinginan prestasi dengan individu yang lainnya. Dan motif teologik adalah motif yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan sang pencipta atau Tuhan. Teori motivasi individu. Motivasi menurut adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seorang agar melakukan kita inginkan. Dengan demikian, motif yang ada pada individu perlu dirangsang, didorong, dan dimotivasi agar individu tersebut dengan motif yang ada pada dirinya dapat melakukan tindakan atau kerja positif sehingga motifnya terpenuhi dan kebutuhan organisasi perusahaan juga terpenuhi. 2. Teori kebutuhan Maslow. Menurut Abraham 11, Maslow untuk memutuskan tindakan atau perilaku seorang terdapat pada hierarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar teori, yaitu satu, manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu keinginan untuk memuaskan berbagai tujuan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan tingkah laku, akan tetapi kebutuhan terpenuhi tidak akan termotivasi untuk bertingkah laku sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, kebutuhan seorang diatur secara bertingkat dan atau berturutan dari paling dasar sampai yang paling tinggi. 3. Kebutuhan seorang bergerak dari tingkat yang paling bawah ke tingkat berikutnya setelah kebutuhan tingkatnya paling bawah terpenuhi secara maksimal. 3 teori X dan teori Y. Gregor. Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian biologis dengan konsepsi awal, bahkan manusia mempunyai sifat-sifat yang paling bertentangan ekstrim. Misalnya, pada diri seorang akan bertingkah laku lemah, lembut, penyayang, simpatik, penurut, dan lainnya. Namun pada saat yang lain manusia juga dapat bertingkah laku kasar, membenci, suka mengganggu, dan lain sebagai. Dari dua sisi,
menjadi dua teori, yaitu teori X dan teori Y. Teori presentasi achievement dari teori motivasi berdasarkan akibat sesuatu kegiatan berupa prestasi yang mencapai, termasuk juga dalam bekerja. Dengan kata lain, kebutuhan prestasi merupakan motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Teori penguatan. Teori ini banyak dipergunakan dan fundamental sifatnya dalam proses pelajaran dengan mempergunakan prinsip yang disebut hukum. Demikian presentasi saya. Jangan ketepian, tetap berkasih. Sekian dan terima kasih.